Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu li sunnati rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirina walhamdulillahi rabbil. Ibu bapak hadirin kaum muslimin jamaah Majlis Kiai Yusuf Al-Qalbu yang saya hormati dan Allah muliakan, bil khusus Al-Mukarram wal Muhtaram Kausan Husin Haji Parti, juga Ketua Majlis Haji Agus Supriyatna, umum ibu bapak hadirin kaum muslimin yang dapat hadir di tempat yang mulia ini. Harapan mudah-mudahan langkah demi langkah kita dicatat amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pertama dan yang paling utama dan tidak akan dijadikan nomor kelima, puja kepada Allah Azza wa Jalla, puji kepada Allah Rabbul Izzati, syukur kepada Allah Rabbul Ghafur. Karena alhamdulillah, jujur pengakuan kita sebagai manusia, la haula wala quwata illa billah, teu aya daya upaya, teu aya kekuatan kemampuan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu. Salawat mengirim salam tanpa kepada panutan alam mustika alam Nabi kita tercinta, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya yang kita nanti-nantikan syafaatnya, tentunya baginda Nabi yang bisa menolong kita. Karena jauh kalau misalnya kita mengandalkan sholat kita, mengandalkan zakat kita, mengandalkan haji dan umroh kita, ingin masuk surga, sudah ketahuan kadar sholat kita sama kita sendiri sudah ketahuan. Kita mau begitu sholat Allahu Akbar ingat kemana-mana ya Bu. Oh ingat tadi bukan dia. Begitu Allahu Akbar, oh sekarang 17-an tinggal lomba.
Banyak pikiran ketika kita melaksanakan sholat, kemudian pertanyaannya, sholat seperti itu apakah pantas untuk bisa mendapatkan surganya Allah? Ya hadirin kaum muslim, kadang kita sedekah kita juga gak ada orang yang sedekah seharinya sampai 1 juta, 2 juta, 100 juta, bahkan em-eman. Paling kita kalau misalnya ikut pengajian kita paling masukin 2.000 2.000 dimasukin, pinginnya masuk surga. Jawaban dari sini ke Cikokol aja udah 10.000 Bu. Wah, dari sini ke Cikokol 10.000 bisa jadi 20.000. Ini pingin masuk surga 2.000. Terus mintanya banyak lagi. Ya Allah, saya sedekah 2.000 doang. Bikin dilancarin rezeki. Loh, dia bikin sakinah mawaddah warahmah, anak-anak soleh-soleha, naik jabatan, tercapai cita-cita. Sedekah 2.000. Cuman itu doang, kita yang penting ikhlas, begitu doang. Terus gimana lagi? Nah makanya hadirin kaum muslimin, kita punya baginda Nabi Muhammad, banyakin salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma
Lila-lila serius makhluk yang cicing itu diem mana pohon makhluk Allah bukan pohon itu makhluk Allah bukan makhluk Allah makhluk yang Allah ciptakan diam cicing enggak kemana-mana bunga benar terus tadi apa pepohonan lah yang lain-lainnya pohonan kan banyak kelapa albasia apalagi obat kemana-mana banyak itu Allah ciptakan makhluk diam nah makhluk yang diam enggak ibadah enggak sholat enggak ngapa-ngapain itu memang ada sebagian ayat yang menyampaikan bahwa semua makhluk itu memang bertasbih ya bertasbih ini masih secara lahiriah kita lihatnya secara lahiriah bahwa Allah ciptakan itu makhluk diam cicing enggak kemana-mana bayangin kalau pohon kelapa jalan-jalan oh pohon kelapa jalan-jalan ini pas begitu 17 Agustusan itu balik susahnya dari amat ya pohon cengkeh, pohon albasia, pohon apa lagi banyak bisa ikut baris ngeri itu juga nah Allah ciptakan makhluk itu diam satu itu diam tidak jalan-jalan kemudian tumbuh besar dipotong ditebang beres ditebang kemana masuknya jadi kayu bakar benar gak? Jadi kayu bakar dibelem jadi suluh itu pohon hidupnya cici nah kalau ada orang hidupnya kayak pohon enggak kemana-mana diem aja enggak kemana-mana misalnya waktunya sholat enggak sholat waktunya ngaji enggak ngaji waktunya puasa enggak puasa diem aja enggak modal kayak gitu akhirnya kaum muslimin terus yang keduanya ada makhluk Allah itu yang keduanya nyari bangun budak molor melek baik apa itu binatang domba kambing kelinci apalagi burung kita melihat hewan binatang melek aja tiap tahun terus mulutnya ngunyah terus mulutnya ngunyah kata orang nanti kalau misalnya ada orang makanan dan ngunyah mulut itu ayo dia bayar terus itu gak jauh kayak binatang gak jauh kayak kambing dan gitu waktunya sholat gak sholat waktunya ngaji gak ngaji waktunya ibadah gak ibadah ngunyah mah yo harga hewe ke mulut gitu makan aja terus itu gak jauh kayak binatang terus tumbuh besar kambing ayam tumbuh besar dipotong beres dipotong diambilin bulunya dipasak ada yang diopor ada yang digoreng dimakan panas gak begitu panas gak kayak begitu panas gak panas digoreng ini orang kalau kerjaannya begitu harbolin dahar modal-modal betulin kerjaannya dahar modal-modal nah itu nantinya hadirin kaum muslimin bakal dipotong digoreng dimakan sama api neraka na'udzubillah subhanallah jadi hidupnya makhluk hidupnya itu ada satu ada yang apa masa baru tadi sekolah dibayar satu cici yang kedua nyari yang ketiga Erling kita di manusia
Monyet minum nggak? Monyet kecil nggak? Monyet gawe nggak? Modal nggak? Ini ajak sopan kagak mau. Giliran modal aja semuanya. Apa bedanya kita makan bisa, sama monyet juga bisa, minum bisa. Nah yang membedakan kita dengan binatang itu kita mengaji, kita masuk sekolah. Nah itu. Nah makanya hadirin kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita semua Allah berikan kekuatan, kesehatan, kemampuan datang ke tempat ini niatan thalabul ilm, mencari ilmu. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah semuanya. Ini malam ini pas malaman apa? Di sini sama Agustusan, kalau di saya tanggal 17, di sini tanggal. Di sini tanggal berapa? Sama ya. Nah, alhamdulillah malam ini berarti kita tasyakuran sekaligus. Karena kenapa hadirin kaum muslimin? Ini masalah 17 Agustus. Ini kan tanggal yang hebat, tanggal yang luar biasa, kemerdekaan Republik Indonesia. Nah makanya harus diisinya dengan tafakur, dengan tadabbur, dengan tasyakur. Diisinya dengan apa? Satu, tafakur. Yang kedua, bur-bur gitu ya. Tadabbur. Yang ketiga, tasyakur. Kita harus paham, harus ngerti tentang menyikapi kemerdekaan Republik Indonesia dengan 3 hal saja. Yang pertama, tafakur. Tidak bisa kita bayangkan hadirin kaum muslimin rahimahumullah, karuhun-karuhun kita, orang tua kita yang ikut serta memerdekakan Republik Indonesia mau keluar rumah, dur, benar kan? Kita sekarang enak kan? Enak sekarang. Bahkan diantaranya orang tua kita menyampaikan 350 tahun kita dijaga. Bayangin hadirin kaum muslimin yang sekarang aja yang masih lanjut Palestina 5. Coba kalau misalnya kita posisi di zaman dulu bahwa ada orang tua yang mempenting istri sama anaknya supaya selamat. Ada juga yang lari ke gunung, ke bukit, kemudian lompat mau ke sana ke sini susah, mau ngaji aja susah, mau sholat aja susah, takut didor hadirin kaum muslimin. Banyak yang menumpahkan darah, banyak yang menumpahkan keringat, banyak yang menumpahkan air mata, kemudian banyak yang menjadi yatim, banyak yang menjadi janda. Masya Allah, banyak hadirin kaum muslimin rahimahullah. Itu merupakan bewanya orang tua kita dan nikmatnya sekarang kita bisa rasakan. Berarti alangkah indahnya, alangkah baiknya ketika kita mengadakan tasyakuran, tadabbur dan tasyakur. Makanya malam ini harapan mudah-mudahan hadirin kaum muslimin, orang tua kita, karuhun-karuhun para pahlawan yang sudah ikut serta memerdekakan Republik Indonesia, mudah-mudahan dengan kita kirim doa pada malam ini Allah bahagiakan di sana, Allah bahagiakan dalam kuburnya, Allah angkat semua kesalahan-kesalahannya, Allah tempatkan di tempat yang mulia, terlebih di surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadiyah wa kulinatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 17 berarti pas dengan rukun sholat 17. Rukun sholat itu ada 17.
Sholatnya ada 17 rakaat. Kalau rukun sholat memang ada yang menyampaikan 13, ada yang menyampaikan 17, sama semuanya dibawakan, ada yang lebih. Yang jelas rakaat sholat 17 berarti hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Allah pun ikut serta memerdekakan Republik Indonesia. Kalau tanpa dengan kudrat iradat Allah, gak bakalan mungkin terjadi kemerdekaan ini. Gak bakalan mungkin hadirin kaum muslimin. Makanya banyak pahlawan-pahlawan yang dawam wudunya dawam hadirin kaum muslimin. Ada salah satu pahlawan yang mana pahlawan itu selalu berwudu walaupun dia berada di hutan belantara, selalu sholat, selalu melaksanakan perintah Allah. Kita mah gak bakalan bisa seperti itu, berarti jauh kita mah. Kita mah gak riweh, gak capek, gak ada yang mau nembak, cuman yang nembak itu tukang kredit doang. Ada pakai doang, kita marilu. Ada pakai doang, kebagus kita. Dulu mah hadirin kaum muslimin pistol yang mengganggunya. Masya Allah, kita riweh. Orang-orang dulu mah masih antum bisa melaksanakan sholat, antum bisa dawam wudu, antum bisa melaksanakan berjamaah sholat. Kita mah gak ada yang ganggu, udah enak, sudah merdeka, tapi masih ada rasa mengganggu. Kadang-kadang sibuk dijadikan alasan sama kita. Benar gak? Kenapa malam Sabtu gak ikut pengajian? Kenapa hari Sabtu pagi gak ikut pengajian? Sibuk. Kenapa Jumat bapak-bapak yasinan biasa kok gak bisa hadir? Sibuk. Kenapa gak kelihatan berjamaah sholat? Sibuk. Sibuk selalu dijadikan kambing hitam. Kalau kita bicara sibuk, gak ada satu orang pun yang gak sibuk. Nanti di kaum muslimin. Kalau kita menunggu sibuk semua. Walaupun nganggur juga sibuk aja udah bahasa. Sibuk ngapain? Sibuk molor. Sibuk dijadikan kambing hitam hadirin kaum muslimin. Berarti kalau bicara sibuk gak ada satu orang pun yang gak sibuk semua. Berarti harusnya bagaimana solusinya? Sekarang begini, apakah mau sibuk yang ngatur kita? Apa kita yang bisa ngatur sibuk? Harusnya bagaimana? Kita yang harus bisa ngatur sibuk. Nah begitu, itu emang. Kalau sibuk yang ngatur kita, pasti sibuk pun. Kayak ada ibu-ibu, alasannya ibu-ibu kenapa gak ikut pengajian? Anak saya masih kecil, tapi insya Allah kalau udah terima ikut pengajian. Pas begitu anaknya udah gede, anakan lagi. Akhirnya hadir ngaji lah. Makanya hadirin kaum muslimin sebenarnya saya demen seperti tahlilan, yasinan, pengajian anak-anak ikut. Kenapa? Mempelajari anak supaya anak itu nantinya mau. Kan begitu. Akan bercanda begini ke anak kecil mah wajar bercanda. Kalau ibu-ibu bapak-bapak nggak sekolah bercanda di tampolan begini. Aduh ya kalau anak-anak mau wajar bercanda. Benar nggak? Yasinan, tahlilan, kalau mau dibanding-bandingkan hadirin kaum muslimin, yang cepat doa dijawab sama Allah itu doanya anak kecil. Kenapa? Anak kecil belum punya dosa. Benar kan? Tapi kadang-kadang yang punya hajat dilarang. Anak kecil jangan dibawa. Khusus bapak-bapak aja. Padahal itu putih semua perempuan wajah ayo karena itu. Cincin di jalan jangan lupa bimbing. Di jalan kayak depan anu jogging. Jogging tadi dia. Yang lalu ada jogging. Ini. Kita pakai lagi. Pakai lagi mungkin mimpi. Tidak bocoran kayak orang mimpi. Loh ini dia yang di project.
rumah kesulitan. Pas mau salib, pas mau salib dong kok bunga kakaknya kayak bakal gitu. Salah ya. Allah karim hati kaum muslimin rahimakumullah. Salah berarti hatiku benar. Kembali hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Terus apa artinya kemerdekaan itu? Pernah ibu mendengar kasidah zaman dulu, kasidahan dari Negoro seorang biak ini gambar ayo ngomong merdeka berarti harus membangun bukan untuk pribadi atau golongan apa aja kalau sudah zaman 70-an berarti kurang kolotnya. Ibu-ibu tidak pada kabar sekarang kami. Merdeka berarti harus membangun bukan untuk pribadi atau golongan, adil untuk semua, makmur untuk semua, hukum pun berlaku untuk semua. Ayo berarti kurang para penting Allah kirim itu kemerdekaan artinya. Merdeka itu artinya kaum muslimin sejak dari dulu. Sekarang sudah berapa tahun sampai sekarang? Sudah 60 berapa? 79 kemerdekaan hadirin kaum muslimin. Baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan yang paling sulit itu hadirin kaum muslimin mempertahankan kemerdekaannya. Itu kita berumah tangga gampang bisa, tapi mempertahankan rumah tangga yang susah. Orang kerja diterima, yang sulit itu mempertahankan kerjanya. Bagaimana supaya enak, bagaimana supaya betah di tempat kerjaan, bagaimana supaya lurus dalam rumah tangga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kadang-kadang kan ada aja yang putus tengah jalan, bahasanya itu tetangga lebih sintetis gitu. Allah karim hadirin kaum muslimin rahimahumullah, makanya harus dipertahankan di situ. Artinya apa? Agama memerintahkan kepada kita jangan suka membanding-bandingkan, harus bisa menerima takdir keadaan dari Allah. Itu yang terbaik yang datang kepada kita. Jangan suka membanding-bandingkan suami kita dengan suami orang, jangan suka membanding-bandingkan istri kita dengan suami orang. Pak, itu gerbang istri itu harus disayang. Setuju gak? Istri itu dari sejak pagi nyiapin sarapan, nyiapin ini itu segala rupa, anak terus anak, bahkan bapaknya berangkat kerja, istrinya masih kerja juga di rumah, nyapu lah, nyuci lah, sesudah nyuci dijemur, benar gak Bu? Setelah dijemur nungguin panas, sore-sorenya diangkat. Pas begitu diangkat langsung diistrikan, begitu diistrikan langsung dimasukin ke baju. Malam-malam bapaknya datang gak pakai baju ibu-ibu. Kasihan, capek makanya ibu-ibu. Jadi pagi cuci baju, jemur baju, angkat baju, istri kabar, malam-malam gak pakai baju. Kenapa ya? Kadang-kadang kan masih protes aja ya, bapak-bapak ada yang begitu. Kata ibu-ibu sudah apa kerja apa sana sini capek,
kata ibu-ibu sami ngelamun, perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan selalu. Amis asal itu aja. Kamu dulu itu bisa gitu. Sama tahun mau kalau banget. Kadang-kadang ibu suka yang pakai sih. Dan saya sama tahun Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita bisa merayakan kemerdekaan. Luar biasa hadirin kaum muslimin. Kemudian tafakurnya tadi, tafakur gitu. Orang tua kita, orang-orang pahlawan kita, masya Allah, menumpahkan darah, menumpahkan air mata, jerit terus-terusan, lapar misalnya, nawanan kudu di dahar bingung. Hadirin kaum muslimin rahimahumullah, masya Allah, ayo nama genah kita sekarang itu. Makanya pantas pasti bakal bahagia, pasti bakal gembira kalau kita kirim dengan doa. Bukannya tidak boleh merayakan dengan dangdutan, bukannya tidak boleh merayakan dengan organan, bukan. Tapi secara logikanya saja, alangkah indahnya, alangkah baiknya kalau kirim dengan doa. Makanya alhamdulillah kita harus bisa bersyukur nih, malam ini kita bisa kirim Fatihah sama orang-orang yang sudah memerdekakan Republik Indonesia. Alhamdulillah. Kemudian tadabbur itu hadirin kaum muslimin dan jauh kayak seperti tafakur. Makanya ada bahasa tadabbur alam katanya. Ya, tadabbur alam berangkat ke tempat, ke gunung, mendaki gunung, kemudian tadabbur melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Ini kemerdekaan Allah pun ikut serta. Makanya orang-orang yang dulu para pahlawan itu tidak lepas daripada kewajibannya ibadah kepada Allah. Makanya Allah pun merdekakan hadirin kaum muslimin. Kemudian tasyakur, kita bersyukur ya alhamdulillah sama Allah dimerdekakan. Makanya semuanya juga tidak lepas daripada kehendak Allah Subhanahu. Disitulah hadirin kaum muslimin harus selalu kita bersyukur. Kemudian syukur itu apa? Syukur itu man syakarat korot wa man kafarat parot. Orang yang bersyukur akan bisa bertahan, orang yang kufur maka tidak bisa bertahan. Orang yang syukur, orang itu akan subur, orang yang kufur, orang itu akan mabur. Makanya harus selalu bersyukur. Kalau bersyukur, nikmat akan ditambah-tambah sama Allah kenikmatannya. Tapi kalau orang yang kufur, maka kata Allah, tunduklah balasan siksaan amat pedih. Nauzubillah summa nauzubillah ini. Kita menggerakkan, melangkahkan kedua kaki kita, mengayunkan tangan kita datang ke tempat ini. Ini adalah merupakan syukur kita. Kita maunya sholat itu adalah syukur kita. Kita maunya ngaji itu syukur kita. Kita maunya baca yasin, kita baca tahlil, kita baca sholawat, kita baca istighfar. Itu adalah merupakan syukur kita. Minimal kita mengucapkan alhamdulillahirabbil. Makanya haruslah kita selalu memandang, jangan pandangan kita itu harus langsung kepada yang ngasih. Jangan melihat kepada hal yang datang kepada kita. Kalau kita selalu melihat kepada perkara yang datang kepada kita, akan sepele, akan menyepelekan kita. Tapi kalau selalu melihat kepada Allah, kita akan tambah bersyukurnya. Kita datang ke laut, ke pantai misalnya, langsung kita tafakur, ya Allah ya Rabbana, betapa hebatnya ciptaan Engkau. Bisa kunjung dulu kita lakukan hadirin kaum muslimin, indah luar biasa, terhampar, langit terbentang, saha ciptakeun Allah Subhanahu.
selalu bersyukur. Kemudian kita datang ke tempat-tempat yang indah, langsung masya Allah, tabarakallah, luar biasa ciptaan Allah. Bahkan sampai rezeki milik yang datang kepada kita, gak bakalan kita yang besar kecilnya kalau kita langsung melihat kepada Allah. Misalnya datangnya 100.000, alhamdulillah ya Allah, ini rezeki dari Engkau, kami terima ya Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Datang 10.000, nggak halal, tak uring-uringan, karena yang melihat Allah yang kasihnya. Alhamdulillah ya Allah, 10.000 memang kebutuhan hari ini macam segini saya ya Allah, kan begitu. Datang lagi misalnya 1.000.000, alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan ini saya bisa bersyukur ya Allah. Nah, disitulah hadirin kaum muslimin, jangan suka melihat yang datang kepada kita, tapi kita harus melihat siapa yang sudah memberikan kepada kita. Insya Allah, kalau kita selalu melihat yang datang kepada kita, yang celaka suaminya, yang celaka suaminya nanti bakal kering-keringan, dimarah-marahin suaminya. Ada uang abang bisa, gak ada uang abang diten, bakalnya begitu nanti di tengah karuan karunya khususnya mau kolor di luar setelah sampai rendah sedikit jelas. Namun alhamdulillah hadirin kaum muslimin rahimahullah, makanya pada malam ini kita tafakur, kita tadabbur, kita tasyakur atas kemerdekaan Republik Indonesia. Mudah-mudahan negara kita semakin jaya. Mudah-mudahan negara kita diselamatkan dari orang-orang yang zalim, dari orang-orang yang mau menghancurkan. Mudah-mudahan negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menjadi negara yang barokah, negara yang hebat, negara yang dilindungi sama Allah, dijauhkan dari mara bahaya. Ada kabar dari mau gempa katanya. Pernah dengar kabar Indonesia ini? Ada kabar terus getaran itu sampai berapa gitu. Nah, kita doa saja sama Allah, nggak tahu kapan kejadiannya. Mudah-mudahan saja kita semua diselamatkan oleh Allah, khususnya di Cadas, umumnya senegara Indonesia ini mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari bencana. Mudah-mudahan amin ya Allah ya Rabbal. Ngomong pada siapa lagi kita berpegang teguh hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan, hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta ibadah. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Makanya kepada Allah itu tadi kita makhluk yang elit, karena menurut ada di satu cici, yang kedua nyari, yang ketiga kita manusia. Mudah-mudahan ini bukannya kalau lama-lama saudara habis itu. Mudah-mudahan berkah semuanya, sehat semuanya, dan mudah-mudahan ada kita semua bisa mengambil hikmahnya dari kemerdekaan ini. Mudah-mudahan kita semua Allah jadikan orang-orang yang bisa istiqomah dalam ibadah. Keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita soleh-solehan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma jubur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma qir ummat sayyidina Muhammad, Allahumma afi ummat sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam farajan ajilan ya rabbal alamin. Allahumma sallimna min al-fatihina wa min al-akhirah wa min al-tihibah. Allahumma hasin maqasidana wa balligh muradana bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin nabiyyi wa alihi wasallam. Bi subhanallahi rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan doa kita diijabah. Doanya saya pulang dari sini mau langsung ke Ciranjang,
Desa Cikasur, RT Cikangkang, RW Cimini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.